Sejauh ini, Ustadz Yusuf sudah menghimpun dana sekitar 20 miliar rupiah dari 150 miliar yang dibutuhkan. Dalam situsnya, www.patunganusaha.com, Ustadz Yusuf Mansur menawarkan keuntungan besar bagi yang ikut patungan. Peserta akan mendapat bagi hasil 8% per tahun dari modal yang diinvestasikan. Setelah 10 tahun, modal akan dikembalikan, tetapi akan tetap mendapat bagi hasil usaha. Namun rupanya bisnis yang dijalankan Kiai Kondang ini dinilai ilegal oleh Otoritas Jasa Keuangan. Yusuf dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal karena menawarkan dan menghimpun dana masyarakat tanpa izin. Sedangkan untuk patungan aset, Wiyoto menyerahkan 2 aset miliknya berupa 2 bidang tanah masing-masing di Solo dan Karanganyar, Jawa Tengah. Selain itu, Wiyoto juga mensedekahkan semua barang dagangannya dalam 1 tokonya di Solo. Wiyoto tak pernah menerima bagi hasil patungan, malahan aset di Karanganyar telah dibalik namakan menjadi milik pribadi pemimpin wisata hati Darul Quran Solo. Nah, sebenarnya saya tahu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech Libri. Ya teman-teman, ini masih terkait patungan usaha ya, karena ya kita mau menuju ke sana. Nah, ini ada cerita menarik tentang wakaf perwakafan lah intinya. Jadi ya saya nggak tahu ya yang di depan UIN itu apakah itu tanah wakaf atau apa gitu. Tapi kemungkinan ya seperti itulah ini kemungkinannya. Nah di sini teman-teman, awal patungan usaha itu memang bermasalah ya. Jadi saya perlu memberikan penegasan bahwasanya sesuatu yang dibuat dengan regulasi yang komplit, dengan regulasi yang baik, itu juga bisa bermasalah. Dan banyak juga yang bermasalah. Apalagi yang nggak regulasi dengan baik lah. Intinya yang nggak taat hukum lah. Itu rentan terjadi masalahnya itu sangat tinggi. Nah, itu sebenarnya pemerintah udah menegur itu dengan baik ya, yang pada akhirnya jadi koperasi dan malah jadi tambah nggak jelas teman-teman. Nah teman-teman lihat dulu videonya ya biar saya nggak asal ngomong. Ini dari media sih sebenarnya, ini memang pemerintah yang menurut saya cukup reaktif. Yuk kita lihat videonya, cekidot. Pembangunan hotel dan apartemen untuk jamaah haji dan umroh milik usaha patungan Ustadz Yusuf Mansur di Tangerang, Banten tetap dilanjutkan pembangunannya meski pendaftaran peserta dihentikan. Sejak pertengahan Juli lalu, sang Ustadz memang menghentikan bisnisnya sampai dinyatakan legal dengan membentuk perseroan terbatas. Meski pendaftaran peserta patungan usaha Ustadz Yusuf Mansur dihentikan sementara, pembangunan apartemen dan hotel untuk jamaah haji dan umroh di Tangerang, Banten ini tetap dilanjutkan. Sejauh ini, Ustadz Yusuf sudah menghimpun dana sekitar 20 miliar rupiah dari 150 miliar yang dibutuhkan. Dalam situsnya, www.patunganusaha.com, Ustadz Yusuf Mansur menawarkan keuntungan besar bagi yang ikut patungan. Peserta akan mendapat bagi hasil 8% per tahun dari modal yang diinvestasikan. Setelah 10 tahun, modal akan dikembalikan, tetapi akan tetap mendapat bagi hasil usaha. Namun rupanya bisnis yang dijalankan Kiai Kondang ini dinilai ilegal oleh Otoritas Jasa Keuangan. Yusuf dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal karena menawarkan dan menghimpun dana masyarakat tanpa izin. Atas saran Menteri BUMN Dahlan Iskan, Yusuf menghentikan sementara pendaftaran peserta baru. Ia juga mendatangi kantor OJK di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat untuk menanyakan persyaratan yang harus dilengkapi untuk melegalkan bisnisnya. Hotelnya sebenarnya sudah selesai. Udah katanya kalau mau dilanjutkan bisa pakai skema perpajakan biasa. Tinggal pertanggungjawaban saya ke depan memberi contoh kepada masyarakat bahwa saya sebagai ustadz harus melakukan proses yang benar, bukan secara agama tapi secara undang-undang. Agar legal, OJK meminta Ustadz Yusuf Mansur membentuk perseroan terbatas. Sang kiai pun berjanji akan memenuhi persyaratan tersebut sebelum kembali memulai usahanya. Tentu saja pihak Otoritas Jasa Keuangan mengatakan Ustadz Yusuf Mansur harus melegalkan usaha patungan yang dijalankannya dengan membentuk perseroan terbatas atau PT. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Nur Haida, mengatakan usaha patungan yang saat ini dikelola oleh Ustadz Yusuf Mansur termasuk dalam kategori penawaran umum sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Pasar Modal.
sehingga segala aktivitas yang berkaitan harus tunduk pada aturan Undang-Undang Pasar Modal atau UU PM. Nurhida menambahkan pihaknya belum bisa menentukan berapa lama batas waktu yang diberikan terkait pembentukan PT tersebut. Namun OJK meminta agar Ustadz Yusuf Mansur segera melakukan pengajuan perizinan ke OJK. Disampaikan ke OJK termasuk menyatakan bahwa memang usaha ini sudah diberhentikan buat sampai saat ini, sampai kemudian legalitasnya bisa terpenuhi. Nah, tentunya berapa lama kita lihat bahwa sekarang, kalau dilihat sekarang itu bahwa salah satu persyaratan untuk nanti bisa mendapatkan pernyataan efektif dari OJK dalam rangka penawaran umum itu adalah yang mengajukan harus berbentuk perseroan. Nah, tentunya ini ada proses ya, ada waktu untuk memproses menjadi. Oke, itu teman-teman videonya. Nah, saya akan mengutip cerita dari konten. Saya ambil masa lalu ya teman-teman, biar teman-teman lebih memahami cerita ini dari awal sampai saat ini terjadi ya gitu. Ini dari kontan.co.id. Ini tanggal 19 Oktober 2017. Patungan aset pelapor belum percaya Yusuf Mansur. Jakarta, pelapor bisnis patungan usaha dan patungan investasi besutan Yusuf Mansur tak mau begitu saja percaya pada janji pembelian dana yang bakal dilakukan selama roadshow di 8 kota pada tanggal 6 sampai 13 November 2017 mendatang. Nah, teman-teman, dulu pada saat ini saya tambahkan sedikit ya. Dulu pada saat dilaporkan oleh orang Surabaya ya yang ikut investasi di Moyavidi, ya pokoknya namanya Pak Darmansyah lah. Itu katanya Yusuf Mansur berjanji. Ini ada dalam Pak Darso, yaitu teman-teman bisa nanti dikonfirmasi ke sana lah intinya. Nah, di sini saya lanjutkan ya teman-teman. Sudarso Arif Bakwama, kuasa hukum dari 3 orang pelapor di Polda Jawa Timur, bilang tak mau langsung percaya lantaran pernah mencoba tetapi Yusuf Mansur malah mengirim pengacara untuk menghadapinya. Nah, teman-teman, itu poin pentingnya ya. Pernah saya bawakan 3 sertifikat, dia sudah sepakat mau kembalikan uangnya. Pas hari H dan jam yang dia tentukan, yang datang malah pengacara dia, ujar Darso kepada kontan.co.id. Ia melanjutkan ada 3 bentuk pemberian dana patungan usaha ke Yusuf Mansur. Pertama dalam bentuk sertifikat seharga 12 juta per lembar, yang kedua setoran tunai dengan bukti tertulis, dan yang ketiga tunai tanpa bukti apapun. Dengan ini Darso pun ragu Yusuf Mansur punya database investor. Jadi ada juga jamaah ceramah Yusuf Mansur yang patungan usaha cuma dicatat di atas kertas putih. Penyetoran tidak dikasih tanda terima tambahnya. Sementara itu, Rahmat Siregar, kuasa hukum korban di Bogor dan Surakarta, bilang bakal mengikuti perintah kliennya apakah menerima pengembalian dana dari Yusuf Mansur atau tidak. Kalaupun nantinya menerima pengembalian dana uang, ia pun belum bisa memastikan bakal melanjutkan proses hukum atas laporan polisi yang pernah ia ajukan atau tidak. Pasalnya, telah terjadi perbuatan dugaan tindak pidana dan menurutnya pengembalian uang tidak menghapus tindak pidana tersebut. Nah, teman-teman gitu ya. Apakah menerima atau tidak sebenarnya itu urusan klien kami, tapi prinsipnya sebenarnya kan sudah ada perbuatan. Kalau ada perbuatan, ya harus ada pertanggungjawaban, ujar Rahmat Siregar, kuasa hukum pelapor Bogor dan Surakarta. Rahmat merupakan kuasa hukum dari investor patungan aset di Solo bernama Wiyoto, di mana Wiyoto bergabung dan ikut menyetorkan uang sebesar 10 juta rupiah untuk patungan usaha. Sedangkan untuk patungan aset, Wiyoto menyerahkan 2 aset miliknya berupa 2 bidang tanah masing-masing di Solo dan Karanganyar, Jawa Tengah. Selain itu, Wiyoto juga mensedekahkan semua barang dagangannya dalam 1 tokonya di Solo. Wiyoto tak pernah menerima bagi hasil patungan, malahan aset di Karanganyar telah dibalik namakan menjadi milik pribadi pemimpin wisata hati Darul Quran Solo. Nah, sebenarnya saya tahu itu. Rahmat juga menjadi kuasa
Kumyuti Hastuti yang mengirim duit patungan usaha sebesar 12 juta kepada Yusuf Mansur. Sebelumnya ia dijanjikan mendapat bagi hasil 8%, namun hingga kini janji tersebut tak pernah ditepati. Ini tahun 2017 ya teman-teman. Baik Rahmat maupun Darso sampai saat berniat tidak akan datang ke acara tersebut kalau tidak diundang oleh Yusuf Mansur sendiri. Pasalnya mereka selama ini telah mencoba mengurus nama namun diabaikan. Sekedar tahu, kemarin Ustadz yang tengah merintis bisnis uang elektronik payment gateway ini bilang siap mengembalikan duit investor patungan usaha dan patungan aset. Upaya ini juga dilakukan untuk membantah tudingan-tudingan adanya penipuan. Kalau mau minta duitnya, sini, jangan di polisi, kata Yusuf Mansur. Nah begitu ya, emang kata-katanya selalu seperti itu. Sebenarnya gini, ini bukan, karena ada dua unsur ya teman-teman. Ada unsur pidana dan keperdataan. Nah, ketika, ini catatan pemerintah, ketika pemerintah menegur Yusuf Mansur untuk memperbaiki sistem pengumpulan dananya, jadi sistem pengumpulan investasinya, karena itu merupakan bagian dari pada ya kekuasaan regulator dan penegur ya di sana ya. Ada OJK yang menegur untuk memperbaiki sistem pengumpulan dananya, yaitu ya sistem investasinya gitu. Itu melalui koperasi pada akhirnya, walaupun sebaiknya jangan pakai itu karena dananya sangat besar. Nah, cuma ketika melalui koperasi ya sama aja. Faktanya di sana ada unsur yang dikatakanlah ada unsur pidana yang memang saya nggak bilang pidana sih sebenarnya, ada unsur terindikasi tindak pidana. Karena apa? Karena adanya uang-uang yang tidak jelas arah masuknya itu, baik apakah itu memang pakai kwitansi atau misalkan atau enggak, atau bagaimana penerimanya seperti itu. Dan akhirnya seperti contoh ya, ada investor yang dari luar negeri yang ngasih Yusuf Mansur dan akhirnya dikembalikan walaupun tanpa ada kwitansi atau berita transfer, karena mengenal salah satu IO-nya lah dalam tanda kutip seperti itu. Intinya memang semrawut teman-teman. Nah, ketika regulasi ini memahami bahwasanya itu investasinya memang terjadi, Hotel City itu seharusnya penempatan sahamnya itu jelas dari koperasi, pembagian hasilnya jelas dari koperasi. Itu secara hukum seperti itu harusnya, tapi faktanya nggak seperti itu. Teman-teman yang sekarang menggugat malah kemarin NO, dan sekarang kita mau menuju ke Kementerian Koperasi, apakah mereka berani ketemu atau enggak. Kita cuma memahami, oke, kalau misalkan saham itu nggak diberikan kepada kami, coba cari solusi yang yang baik gitulah. Ini bukan soal masalah oke, kita sebagai warga negara kita pinginnya ini damai gitu. Tapi kalau mereka nggak mau datang, ya memang seperti itu karakternya. Jadi kita ya nggak akan damai, percuma juga damai gitu. Jadi ini akan menjadi catatan panjang kasus-kasus Yusuf Mansur, dan Yusuf Mansur akan semakin terpuruk kalau misalkan dia nggak secara gentle bertemu dengan ibu-ibu ini gitu. Jadi ya katakanlah kalau misalkan dia mengaku seorang ustadz, ya begitulah. Nah teman-teman, cerita wakaf ya, kita tahu ya bahasanya ada rumah Tafis yang menjadi WS, itu fakta ya. Terus di sini ada fakta juga, ada wakaf yang dijadikan ini ya, jadi kepemilikan menjadi kepemilikan pribadi, dan itu pemimpin wisata hati di Surakarta. Ya kita tahu siapa dia sebenarnya. Teman-teman bisa cek itu di media lah, siapa sih pemimpin wisata hati di Surakarta itu. Nah, kejadian seperti ini mungkin nggak pertama kali gitu, jangan-jangan, atau kedua kali, jangan-jangan memang Yusuf Mansur ini sering menerima wakaf dan dikuasai dan akhirnya tidak digunakan sebagai mana mestinya. Jangan-jangan seperti itu. Ya kita nggak tahu ya teman-teman. Oleh karena itu teman-teman, sebagai umat yang beradab dan ya kita punya takaran suatu keilmuan yang pasti dalam hal ini sedekah, ini wakaf, atau misalkan
ini hibah atau apa. Seharusnya teman-teman lebih memahami secara ya nggak asal-asalan gitu, memahami hukum itu nggak asal-asalan. Jadi memahami, oke, kita sebagai orang umat Islam kita memang ya kalau misalnya kita punya harta lebih ya kita wakafkan. Tapi teman-teman akan lebih baik teman-teman mewakafkan teman-teman itu kepada lingkungan dulu sekitar. Atau teman-teman datang langsung kepada lingkungan-lingkungan yang memang sangat membutuhkan gitu. Wakaf kan bisa berupa uang dan bisa dibelikan ke tanah dan kemudian diwakafkan. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan hanya karena itu sate tenar terus kita ikut wakaf ke sana, akhirnya seperti ini. Jadi jangan sampai hal ini terjadi lagi seperti itu. Nah, terkait patungan usaha, kita menunggu pihak Yusuf Mansur terus dari pihak operasi Pak Unang. Ya kalau misalkan memang kalian punya itikat baik untuk ketemu, ya datang. Kalau kalian mau punya itikat baik untuk mencari solusi, ya cari solusi. Tapi kalau cuma nanti ya bilang solusinya gini-gini, ya kita nggak akan nerima. Kalau nggak hitam di atas putih, solusinya bagaimana, terus penyelesaian dengan bagaimana, kapan bisa diselesaikan, harus hitam di atas putih. Kalau nggak, ya itu omong kosong gitu. Itu juga kalau mereka berani datang. Kalau nggak ya kita tahu siapa, ya teman-teman bisa nilai sendirilah siapa mereka itu. Oke, sampai sini ya teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.